Selamat pagi anak ibu. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian anak. Masih lanjutan tentang cuti. Kalau minggu yang lalu ibu sudah jelaskan jenis-jenis cuti, pengertian cuti, kemudian pasal-pasal yang mengatur tentang cuti. Cuti itu harus kamu ingat ya, mulai dari cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, cuti karena alasan penting ya. Nah sekarang setiap ASN atau pegawai yang mau cuti tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Tidak otomatis begitu saja, walaupun cuti itu adalah hak setiap ASN atau pegawai negeri ya. Tetap harus tertib administrasi. Syarat-syaratnya apa saja, ini dia. Yang pertama tentu cuti tahunan. Kalau kamu sudah bekerja selama 1 tahun, berhak atas cuti tahunan yang lamanya berapa hari. Nanti kamu jawab sendiri berapa hari lamanya cuti tahunan. Nah, jadi syaratnya tentu telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak pernah dia ngambil liburan ya, kecuali misalnya karena sakit, dia izin, itu lain. Kemudian kita harus membuat surat permohonan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung. Jadi kita harus mengajukan permohonan, tidak otomatis begitu saja ya nak, walaupun itu haknya itu. Jadi ada 2 syaratnya. Kemudian kalau cuti karena alasan penting, syaratnya apa? Namanya pun alasan penting. Alasannya karena apa? Biasanya cuti karena alasan penting itu digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak atau karena ada musibah. Nah, itu dia ya. Kemudian untuk urusan keluarga, perkawinan atau menjalankan ibadah. Ini bisa. Nanti kamu lihat ada berapa lama itu lamanya cuti dengan alasan penting. Berapa lama dia? Apakah sama dengan cuti tahunan 12 hari? Udah ibu jawab. Nah, tadinya itu merupakan menjadi tugas kalian ya. Nah, jadi kalau ada urusan keluarga, apakah karena menikah abang adiknya atau siapapun itu ya, atau menjalankan ibadah, bisa. Kemudian surat permohonan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung. Ini dia syarat-syarat untuk cuti karena alasan penting. Kemudian yang ketiga, cuti bersalin. Cuti bersalin ya. Syaratnya apa? Ini cuti bersalin itu untuk keperluan melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau lewat dari 3 nanti, nah bagaimana? Apakah masih bisa cuti? Ya nggak mungkin lah dia melahirkan di tempat kerja. Tetap juga dia harus cuti. Tapi cuti mana nanti yang harus diambil gitu ya. Nanti ada cuti besar, katakanlah cuti besar. Kalau sudah bekerja dia sekurang-kurangnya 6 tahun, bisa dia mengambil cuti besar. Cuti besar itu 3 bulan. Dengan catatan ya selama ini nggak pernah dia ngambil cuti kalau bukan karena alasan-alasan penting. Katakanlah anak pertama, kedua, ketiga itu kan hak dia. Ini keempat tidak ditanggung lagi oleh negara, namun tetap harus dihargai lah ya. Kemudian yang kedua, lamanya cuti bersalin itu 1 bulan sebelum dia lahiran dan 2 bulan setelah lahiran, maka total seluruhnya adalah 3 bulan gitu. Kemudian surat keterangan kelahiran anak dari dokter atau bidan. Nah, harus ada itu surat keterangan anak lahir kedua itu, supaya diketahui, karena nanti anak keberapa itu dituliskan itu di surat keterangan anak lahir. Kemudian tahun lahirnya. Kalau misalnya tahun 2000 dia di bulan Januari lahiran lalu mengajukan sekali, ya nggak masuk di akal lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tadi surat keterangan itu ya bisa saja. Dan memang kalau yang hamil ini kan kelihatan, mana bisa dibilang saya mau cuti melahirkan padahal tak buting, ya kan? Kan kelihatan. Gitulah. Kemudian yang keempat, surat permohonan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan. Apapun jenis cuti yang diambil oleh setiap ASN yang mau cuti, harus ada surat permohonan sebagai dokumen atau sebagai arsip nanti untuk mengetahui kapan saja dia sudah mengambil cuti gitu. Kemudian yang keempat, cuti besar. Tadi cuti tahunan
Yang kedua, apa tadi yang kedua ya? Yang ketiga, cuti karena alasan penting ya. Kemudian ada cuti bersalin. Keempat ada cuti besar ya. Cuti besar ini syaratnya dia harus sudah bekerja paling lama 6 tahun dan tidak pernah mengajukan cuti tahunan. Ini cuti besar. Cuti besar ini 3 bulan loh. Nah, bisa naik haji, bisa ke Yerusalem, udah bisa menikah sambil bulan madu, udah bebas lah itu. Jadi usahakan 6 tahun kamu udah bekerja dan tidak pernah ngambil cuti tahunan atau cuti apapun itu nggak pernah kau ambil. Di saat kamu 6 tahun bekerja lalu kamu menikah, ambillah cuti besarmu 3 bulan loh. Itu pun nanti ada lagi alasan kalau misalnya walaupun itu merupakan hakmu, tapi kalau misalnya pekerjaan sedang mendesak ini bisa ditunda, dan ditunda paling lama untuk 1 tahun. Itu ada di buku kita, pelajari, ingat. Yang kedua, cuti besar itu dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Biasanya ibadah haji itu 1 bulan 2 bulan gitu ya, mulai persiapan perginya, ibadahnya sampai pulangnya. Kemudian surat permohonan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan, itu cuti besar. Kemudian ada cuti di luar tanggungan negara, namanya pun di luar tanggungan negara. Maka ada soal kita hari itu yang diantara anak-anak didik ini, diantara kalian ini salah pengertian, namanya pun cuti di luar tanggungan negara. Selama dia tidak masuk itu ya tidak menerima haknya sebagai pejabat. Kalau menduduki suatu jabatan harus dilepas. Dia cuti di luar tanggungan negara ini bisa diambil kalau sudah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Tadi cuti besar 6, cuti di luar tanggungan negara 5. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, mungkin dia karena mau pendidikan, mungkin karena ikut suami ke luar negeri, atau ke luar daerah yang jauh dari tempat kerja semula. Jadi kalau kamu 3 tahun sudah menjadi PNS, memang nggak pernah kamu ambil cuti, tetapi tiba-tiba suami pindah ke luar negeri dan kamu hendak ikut ke luar negeri, ikut suami, ya nggak bisa, karena memang syaratnya sekurang-kurangnya 5 tahun baru bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk persalinan. Keempatnya cuti di luar tanggungan negara, rupanya bukan cuti besar ya. Tadi Ibu silap, Ibu bilang mengambil cuti besar, rupanya bukan. Cuti di luar tanggungan negara, namanya pun di luar tanggungan negara ya. Kalau semisal dia tadi punya jabatan, apakah kepala subseksi atau apapun itu jabatannya, bendahara, dia harus lepaskan jabatan itu. Dan kalau sudah dilepaskan jabatan itu, tunjangan sebagai bendahara itu tidak dia peroleh, karena dia cuti di luar tanggungan negara. Anak yang keempat. Jadi 3 yang ditanggung negara. Kemudian alasan yang sifatnya pribadi, penting dan mendesak. Ada sesuatu hal dia ngambil cuti gitu ya, mengurus harta warisan misalnya, yang punya prosedural hukum gitu ya. Jadi supaya fokus konsentrasi, bisa dia ngambil cuti 2 bulan 3 bulan dengan cuti di luar tanggungan negara. Selama menjalankan cuti, pegawai dibebaskan dari jabatan dan tidak diperhitungkan masa kerja. Lumayan juga ini, maka harus hati-hati yang ngambil cuti di luar tanggungan negara. Kalau tidak mendesak atau tidak sebegitu penting sekali, usahakan tidak ambil cuti ini. Kemudian tulislah surat permohonan dan harus diketahui oleh atasan langsung. Ini dia syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengambil cuti di luar tanggungan negara. 5 tahun loh minimal ya. Nah, untuk kali ini yang boleh Ibu sampaikan, dengan harapan kalian harus tetap belajar dan belajar, ulangi lagi soal-soal yang ada dalam buku kita itu, karena nanti Ibu ambil soal dari situ, Ibu sortir soal-soal dari sana untuk soal sumatif di Desember nanti. Terima kasih, selamat pagi, salam literasi, Tuhan memberkati.